Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Kali ini kita masih membahas mengenai laporan keuangan konsolidasi. Untuk materi hari ini kita akan membahas kepemilikan 100% dan kepemilikan kurang dari 100%. Untuk teori tidak saya jelaskan lagi karena minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai laporan keuangan konsolidasi. Saya akan langsung masuk ke contoh soal. Oke, di sini ada rekening dari PT Mawar dan PT Melati sebelum melakukan penggabungan usaha. Bisa lihat sendiri ya bagaimana posisi keuangan PT Mawar dan PT Melati. Informasi tambahannya di sini. PT Mawar membeli 10.000 lembar saham milik PT Melati dengan harga pasar per lembar Rp2.500 dan pembayarannya dilakukan dengan ketentuan 4 juta dibayar tunai ditambah 7.000 lembar saham milik PT Mawar dan hutang wesel sebesar Rp7 juta. Dari informasi di atas, maka kita akan lakukan perhitungan sebagai berikut. Baik, tadi diketahui harga perolehannya terdiri dari 10.000 lembar saham dikali dengan harga pasarnya adalah Rp2.500 yaitu sebesar Rp25 juta. Berarti kita sudah tahu besarnya nilai investasinya adalah sebesar Rp25 juta. Nah, untuk angka atau nominal Rp25 juta ini kita bayar dengan cara kas 4 juta. Hutang wesel 7 juta dan modal saham sebesar Rp14 juta. Dari perhitungan ini, maka bisa kita buat jurnalnya seperti berikut. Investasi saham pada PT Melati sebesar Rp25 juta, kas 4 juta, hutang wesel 7 juta dan modal saham Rp14 juta. Untuk jurnal yang kita catat ini tergantung dari informasi soal. Dan jika dikatakan dia melakukan investasinya dengan cara mengeluarkan uang tunai, berarti jurnalnya ada investasi pada kas. Jika dikatakan kas dengan modal saham, berarti dia jurnalnya investasi saham pada kas dan modal saham. Jadi jurnal ini tidak baku ya, ini tergantung dari informasi yang ada pada soal. Kemudian kita hitung berapa persentase pemilikan PT Mawar terhadap anak perusahaannya, yaitu PT Melati. Apa gunanya kita hitung persentase ini? Supaya kita tahu berapa persen kepemilikan saham kita. Tadi di soal dikatakan PT Mawar membeli 10.000 lembar saham milik PT Melati. Kita lihat di neraca si PT Melati ini ya, kita lihat ya. PT Melati ini modal sahamnya adalah 20 juta. 20 juta dibagi 2.000 berarti 10.000 lembar. Maka di sini jumlah modal saham yang dibeli dibagi dengan jumlah modal saham keseluruhan dikali 100%. Karena jumlah modal saham yang kita beli sesuai dengan soal 10.000, jumlah modal sahamnya 10.000 kita kali 100%, maka kepemilikan kita adalah 100%. Kemudian kita akan hitung selisih antara harga perolehan dengan nilai buku aktiva bersih yang menjadi hak induk. Gini gunanya kita lakukan perhitungan untuk kita tahu berapakah nilai goodwill yang ada, atau dia nanti goodwill atau diskon atau apa, dengan cara menghitung selisih antara harga perolehan dengan nilai buku. Harga perolehan tadi diketahui adalah 25 juta. Sekarang kita lihat nilai buku aktiva bersih yang menjadi haknya si induk. Kenapa saya tekankan di sini yang menjadi haknya si induk? Berarti nanti untuk contoh kasus berikutnya kan akan paham. Karena tadi haknya si induk setelah kita hitung ya di poin beda 100%, berarti modal saham PT Melati 100% dikali 20 juta. Berarti modal sahamnya si PT Melati semuanya adalah haknya si induk karena dia pembeliannya atau kepemilikannya adalah 100%. Begitu juga dengan agio saham 100% dikali 1 juta. Laba ditahan 100% dikali 1 juta. Maka nilai buku yang menjadi haknya si induk adalah 22 juta. Tadi harga perolehannya 25 juta, nilai bukunya 22 juta. Berarti ada selisih 3 juta rupiah, itu dikatakan dengan goodwill atau kelebihan harga perolehan di atas nilai buku. Kelebihan harga perolehan di atas nilai buku atau disingkat dengan KHP-DNB. Oke, next. Selanjutnya kita lihat rekening PT Mawar yang mengalami perubahan atas pembelian saham. Yang pertama itu sudah pasti rekening kas.
rekening kas pertama itu si PT Mawarnya adalah bernilai 5 juta rupiah. Kemudian dikeluarkan 4 juta untuk melakukan investasi, jadi rekening kasnya menjadi 1 juta rupiah. Kemudian muncul rekening baru yaitu rekening investasi saham pada PT Melati sebesar 25 juta. Berikutnya rekening hutang wesel kita awalnya 3 juta. Karena kita melakukan investasi dengan cara mengeluarkan hutang wesel sebesar 7 juta, berarti 3 juta ditambah 7 juta adalah 10 juta rupiah. Yang keempat, rekening modal sahamnya 20 juta, ditambah kita terbitkan modal saham kita tadi senilai 14 juta rupiah menjadi 34 juta rupiah. Nanti untuk poin D ini akan saya lihatkan tabelnya, jadi bisa paham perubahannya itu bagaimana. Oke, untuk poin E, setelah kita buat jurnal transaksi, maka sesuai dengan sifatnya, rekening yang sifatnya resiprokal atau yang berhubungan antara induk dan anak perusahaan itu harus dieliminasi. Maka kita eliminasilah modal saham pada PT Melati 20 juta, agio saham PT Melati 1 juta, laba hitam PT Melati 1 juta, goodwill 3 juta pada investasi saham PT Melati sebesar 25 juta rupiah. Dari perhitungan dan jurnal ini nantinya kita akan buatkan kertas kerjanya atau disebut dengan worksheet-nya. Sebelum kita lihat kertas kerja, kita lihat dulu tabel untuk poin D. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini adalah neraca si PT Mawar sebelum pembelian, saat pembelian, dan sesudah pembelian. Ini yang saya informasikan tadi, rekening yang mengalami perubahan. Sebelum pembelian kas si PT Mawar adalah 5 juta. Kemudian ketika dia melakukan pembelian, dia mengeluarkan kas senilai 4 juta. Maka setelah pembelian, kas si PT Mawar menjadi 1 juta rupiah. Persediaan tidak ada kita ganggu gugat, maka nilainya sebelum dan sesudah itu sama, masih 4 juta. Kemudian sebelum pembelian kita tidak punya rekening investasi saham, tapi pada saat pembelian tentu muncul rekening investasi saham sebesar 25 juta rupiah. Tanah, gedung, dan mesin juga tidak ada kita ganggu gugat, maka nilai sebelum pembelian dan sesudah pembelian akan sama. Kemudian hutang dagang sama hal seperti tanah, gedung, dan mesin tadi, dia tidak mengalami perubahan, maka nilai hutang dagang sebelum pembelian dan sesudah pembelian itu sama, yaitu 6 juta rupiah. Hutang wesel sebelum pembelian 3 juta, pada saat pembelian kita munculkan hutang wesel 7 juta, maka sudah pembelian hutang wesel kita menjadi 10 juta rupiah. Kemudian modal saham kita 20 juta, kita terbitkan modal saham 14 juta, maka sudah pembelian modal saham kita menjadi 34 juta rupiah. Untuk agio saham dan laba ditahan itu tidak ada perubahan, maka nilai sebelum pembelian dan sesudah pembelian itu sama. Nah, baru nanti kita akan lihat atau kita akan masuk ke kertas kerja atau worksheet. Nah, ini kertas kerjanya. Prosedur untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi atau sampai dia terbentuk laporan keuangan konsolidasi juga sudah saya jelaskan minggu lalu. Tapi saya ingatkan untuk step kertas kerjanya. Hal yang pertama, kita bikin kolom yang pertama itu adalah kolom rekening. Kolom yang kedua itu adalah rekening PT Mawar. Untuk PT Mawar, silahkan salin angka yang ada pada setelah pembelian. Jadi yang di tabel sebelumnya tadi kan ada sebelum pembelian, pada saat pembelian, dan setelah pembelian. Maka ketika di kertas kerja, silahkan pindahkan angka setelah pembelian pada kertas kerja ini. Kemudian untuk PT Melati tinggal salin yang ada pada soal. Baru nanti pas di rekening di jurnal eliminasi, silahkan tuliskan angka yang ada pada jurnal eliminasi. Ya. Jurnal eliminasinya tadi ada apa? Modal saham 20 juta di debit. Oke, kita tulis di debit 20 juta. Kemudian agio saham 1 juta di debit. Kita tulis di debit 1 juta. Laba ditahan di debit 1 juta. Kemudian goodwill 3 juta dan investasi saham pada PT Melati sebesar 25 juta. Baru kita masuk ke tabel neraca konsolidasi. Neraca konsolidasi gampang, tinggal kita tambahkan yang kita kurangi jika ada yang harus kita kurangi. PT Mawar ditambah kas PT Mawar tambah kas PT Melati 1 juta tambah 500.000, tidak ada dieliminasi, maka menjadi 1.500.000. Persediaan 4 juta tambah 2.500.000 tidak ada dieliminasi, menjadi 6.500.000.
investasi saham PT Melati 25 juta, kredit 25 juta. Berarti debit ketemu kredit jadi berkurang. 25 kurang 25, 0, habis. Kemudian muncul goodwill di debit 3 juta. Kita pindahkan ke neraca konsolidasi, nilainya adalah 3 juta rupiah. Tanah 10 juta tambah 8 juta tidak ada eliminasi menjadi 18 juta, begitu seterusnya. Kemudian hutang dagang 6 juta tambah 500, 6 juta 500, hutang wesel 10 juta tambah 500, 10 juta 500, modal saham PT Mawar 34 juta, tetap ya 34 juta, modal saham PT Melati 20 juta, di kredit dikurang debit 20 juta, habis. Agio saham PT Mawar 4 juta, pindahkan 4 juta, kemudian agio saham PT Melati 1 juta, di kredit kurang debit 1 juta, berarti habis 0. Laba ditahan PT Mawar 6 juta, pindahkan 6 juta. Laba ditahan PT Melati 1 juta, dikurangi debit 1 juta, 0. Maka laporan konsolidasinya seperti berikut. Oke, tidak saya bikinkan laporan keuangan konsolidasinya. Nanti tinggal salin tabel neraca konsolidasi ini. Bikinlah judulnya perusahaan, PT Mawar dan anak perusahaan, laporan konsolidasi. Bikinlah neracanya kas, aktiva, pasiva ya. Saya rasa rekan-rekan mahasiswa juga bisa untuk membuatnya sendiri. Oke. Sekarang saya contohkan bagaimana kepemilikannya kurang dari 100%. Bagaimana perlakuannya, di mana letak perbedaannya dengan yang sebelumnya. Masih dengan menggunakan neraca yang sama. Informasi soalnya adalah pada tanggal 2 Januari 2015, PT Mawar membeli 7.500 lembar saham milik PT Melati dengan harga pasar per lembar Rp2.500 dan pembayaran dilakukan dengan ketentuan 2.500.000 dibayar tunai ditambah 6.000 lembar saham milik PT Mawar dan hutang wesel sebesar Rp4.250.000. Sama seperti tadi, maka kita catat jurnal dan kita lakukan perhitungan harga perolehannya. Harga pasarnya 7.500 dikali jumlah lembar sahamnya 7.500 dikali harga pasarnya 2.500, berarti nilai investasinya adalah Rp18.750.000. Nah, nilai Rp18.750.000 ini dilakukan pembayarannya dengan kas 2.500.000, hutang wesel 4.250.000 dan modal saham 12 juta rupiah. Baru kita bikin jurnalnya. Investasi saham PT Melati Rp18.750.000 pada kas Rp2.500.000, hutang wesel Rp4.250.000 dan modal saham Rp12 juta. Sama seperti tadi, kita hitung berapa sih persentase kepemilikannya PT Mawar terhadap PT Melati. Cara menghitungnya, berapa lembar saham yang dibeli dibagi dengan jumlah lembar saham dikali 100%. Di informasi soal kan tadi si PT Mawar membeli 7.500 lembar saham PT Melati. Berarti 7.500 dibagi 10.000 dikali 100% adalah 75%. Selanjutnya kita hitung selisih antara harga perolehan dengan nilai buku aktiva bersih yang menjadi haknya si induk. Harga perolehannya tadi adalah Rp18.750.000. Yang menjadi nilai buku aktiva bersih menjadi haknya si induk adalah senilai 75%. Maka semuanya silahkan dikalikan dengan 75%. Modal sahamnya 75% kali 20 juta yang menjadi haknya si induk adalah 15 juta. Agio saham 75% kali 1 juta adalah 750.000. Laba ditahan 75% dikali 1 juta adalah Rp750.000. Maka nilai buku hak induk adalah senilai Rp16.500.000. Selisihnya harga peroleh dengan nilai buku adalah Rp2.250.000 atau kita sebut dengan goodwill atau KHP-DNB, kelebihan harga perolehan di atas nilai buku. Nah, karena kepemilikan kita kurang dari 100%, kita hanya memiliki 75%, maka sisanya 25% akan menjadi haknya si anak atau kepentingan non-pengendali. Next, kita lihat rekening PT Mawar yang mengalami perubahan. Yang pertama sudah pasti rekening kas awalnya 5 juta, kita keluarkan 2.500.000 menjadi Rp2.500.000. Muncul rekening baru, investasi saham pada PT Melati 18.750.000.
Rekening hutang wesel 3 juta ditambah 4.250.000 menjadi 7.250.000. Untuk poin D nanti juga akan saya perlihatkan tabel perubahannya. Oke, kemudian jurnal eliminasinya. Kita harus hapus rekening yang berhubungan antara induk dan anak. Berarti modal saham 15 juta, agio saham 750.000, laba tahan 750.000, goodwill 2.250.000 pada rekening investasi saham PT Melati sebesar 18.750.000 rupiah. Oke, sebelum kita lihat kertas kerjanya, kita lihat dulu tabel untuk poin D. Nah, ini ya sama seperti tadi. Kita bikinlah rekening atau neraca PT Melati sebelum pembelian. Kemudian apa yang terjadi pada saat pembelian, maka kita peroleh angka baru pada setelah pembelian. Pertama, itu sebelum pembelian rekening kas kita 5 juta, pada saat pembelian kita pakai 2.500.000, sudah pembelian kas kita menjadi 2.500.000. Muncul rekening investasi kita 18.750.000. Kemudian hutang wesel kita 3 juta, pada saat pembelian 4.250.000 menjadi 7.250.000. Modal saham kita 20 juta, kita tambah 12 juta menjadi 32 juta rupiah. Nah, baru kita masuk ke kertas kerja. Sama seperti tadi, kita bikin kolom rekening, kemudian PT Mawar, PT Melati, kolom eliminasi, dan kolom neraca konsolidasi. Yang harus kita perhatikan, kalau tadi nih eliminasinya 100%, tidak ada hak minoritas. Sekarang eliminasinya 75%, maka akan timbullah hak minoritas sebesar 25%. Ya. Kita lihat, jika tidak ada yang dieliminasi, maka gampang, tinggal kita jumlahkan. Contoh kas 2.500.000 tambah 500.000 menjadi 3 juta. Persediaan 4 juta tambah 2.500.000 menjadi 6.500.000. Investasi saham 18.750.000, kita eliminasi, habis. Kemudian muncul goodwill 250.000. Tanah 10 juta tambah 8 juta 18 juta. Gedung 14 juta tambah 10 juta 24 juta. Mesin 6 juta tambah 2 juta menjadi 8 juta. Hutang dagang 6 juta tambah 500.000 menjadi 6.500.000. Hutang wesel 7.250.000 tambah 500.000 menjadi 7.750.000. Modal saham PT Mawar 32 juta, tidak ada perubahan, langsung kita pindahkan 32 juta. Modal saham PT Melati 20 juta, eliminasi 15 juta, sisanya 5 juta itu menjadi hak minoritas. Kemudian agio saham PT Mawar 4 juta, ditambah punya PT Melati 1 juta. Agio saham PT Mawar 4 juta tidak ada dieliminasi menjadi 4 juta rupiah. Kemudian agio sahamnya si PT Melati 1 juta, eliminasi 750.000 menjadi 250.000. Laba tahan PT Mawar 6 juta tetap menjadi 6 juta. Laba tahan PT Melati 1 juta, eliminasi 750.000, muncullah hak minoritas 250.000. Nanti ini kayaknya tabelnya agak bergeser ya. Nanti silahkan sesuaikan sendiri ya, panahkan sendiri, atau kalau perlu di print atau ditulis ulang untuk lebih memahaminya. Setelah selesai kertas kerjanya, baru kita bikinlah neraca konsolidasinya. Nah, neraca konsolidasinya seperti ini. Neraca konsolidasi PT Mawar dan anak perusahaan. Jadi kalau untuk neraca konsolidasi ini tidak bikinnya neraca konsolidasi PT Mawar dan PT Melati, tidak ya. Jika anak perusahaannya ada 10, nggak mungkin kan kita bikin PT Mawar dan Melati dan Anggrek dan Kamboja dan Bougainville dan lain-lain, nggak mungkin ya. Makanya untuk perusahaan yang diafiliasi ini namanya adalah dan anak perusahaan. Jadi kita bikinlah neraca konsolidasi PT Mawar dan anak perusahaan per 2 Januari 2015. Kas 3 juta, persediaan 6.500.000, goodwill 2.250.000, gedung 18 juta, mesin 24 juta, dan tanah 8 juta. Angka ini kita ambil dari kertas kerja tadi. Hutang dagang 6.500.000, hutang wesel 7.750.000, modal hak induk, modal sahamnya ada 32 juta, agio saham 4 juta, dan laba tahan 6 juta. Hak anak atau yang minoritas tadi, modal sahamnya 5 juta, agio sahamnya 250.000, dan laba tahannya 250.000 rupiah. Oke, saya rasa cukup 2 ya contoh soalnya, kepemilikan 100% dan kepemilikan kurang dari 100%.
Saya harapkan setelah memahami atau mempelajari materi hari ini, rekan-rekan mahasiswa bisa menyusun laporan keuangan konsolidasi secara mandiri atau dapat mengerjakan soal atau latihan yang akan saya berikan. Oke, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.